Nah, yang sekarang merajalela ini itu anak buah dari bos. Kalau kalian tahu, di bandar narkoba ini yang di kasusnya Vina sama Eki ini, itu banyak bintang-bintang yang ada di dalam sana. Bahwa banyak suap-suapan ke orang-orang Cirebon untuk menutup mulutnya, tidak memberitahukan proses penangkapan. Hola netizen yang tercinta, Hotman Paris mengaku bingung dan pusing dengan beberapa kejanggalan yang ada pada kasus Vina dan Eki. Keadaan disebut semakin rumit dengan tindakan propam yang memeriksa Ibtu Rudiana, ayah Eki. Hasil pemeriksaan kode etik itu malah membuat Hotman Paris semakin bingung. Alasannya, hasil tersebut tidak membantu menjawab berbagai keanehan dalam kasus Vina Cirebon. Hotman Paris menyatakan bahwa memang terdapat sejumlah kejanggalan dalam kasus Vina yang harus diungkap. Ia juga berterima kasih pada Mabes Polri karena sudah menurunkan propam untuk mengawal kasus Vina Cirebon ini. Apalagi adanya keanehan dalam hasil penyidikan polisi. Dalam hal ini, propam Mabes Polri sangat diharapkan sebagai pihak yang memiliki otoritas untuk mengungkap semua kejanggalan tersebut. Masih ada keanehan yang belum terjawab tuntas, terutama mengenai hasil penyidikan polisi. Salah satu keanehan tersebut adalah tentang 2 DPO yang tercantum dalam BAP tahun 2016 dan 2024. Dia membeberkan 2 DPO yang dalam BAP 2024 disebutkan fiktif. Ternyata di BAP 2016 justru diuraikan secara jelas peranannya. Demikian juga mengenai sosok Peggy Setiawan, tersangka ke-9 yang ditangkap Polda Jabar dalam kasus Vina Cirebon. Pada tahun 2016, Peggy disebut sebagai pelaku, tapi pada tahun 2024, 5 orang terpidana mengaku bahwa Peggy bukan pelaku. Dia pun mempertanyakan proses penyidikan di tahun 2016. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Gak tau kenapa tiba-tiba saya tergelitik ya, nginget Pak Rudiana sama bolo-bolonya itu. Bagaimana gitu, obrolan apa gitu yang mereka sedang lakukan, atau mungkin setiap menit, setiap detik pasti mereka saling ngontek. Ada rapat tertutup, ada rapat terkunci, ada rapat tergelap mungkin ya gitu. Pasti yang diomongin itu kalau nggak Mbak Widya, Kang Deddy, pasti. Kalau gua mah ngapain diomongin. Gua kan cuman sebagai penyambung lidah doang sih, lidah lalalala. Itu perasaannya mereka itu, yang diomongin itu jadi penasaran gua apa gitu ya pas diomongin. Tapi yang diomongin pasti Mbak Widya, pasti Kang Deddy gitu ya. Karena terbukanya permasalahan ini atau kasus ini semakin terang benderang itu, dan akhirnya netizen turun tangan menjadi intel gratisan. Intel tanpa bayaran, kuota bayar sendiri. Itu benar-benar sebetulnya jadi mengguncang sekarang. Mengguncang marwahnya institusi, pasti mengguncang pribadi-pribadi mereka yang pada akhirnya mereka pada sibuk sendiri. Hello, yang udah digaji dengan uang rakyat jangan sibuk sendiri ya. Tiap hari tuh harus kerja gitu. Ingat dulu sumpahnya gimana? Saya bersumpah gimana sih ini ya? Ini sumpah ini ya. Sumpah ya. Jadi itu yang saya pikirin sekarang sih. Cuma ada lagi satu pikiran saya, Pak Rudiana ini kayaknya kan korban juga. Kasian juga, Pak Rudiana kan bukan orang atau pejabat yang memiliki posisi. Kayak Pak Rudiana masih di middle lah mungkin. Masih di bawah, middle pun belum kayaknya. Gitu. Jadi Pak Rudiana itu bisa saja juga masuk ke dalam kategori posisinya karena tersudut gitu. Ada orang yang tersudut karena didorong, ini terpojok karena ditekan. Enak dong. Kok jadi bercanda sih? Itu maksud saya, Pak Rudiana kayaknya mungkin tidak bisa melakukan apa-apa dikarenakan Pak Rudiana juga berada pada posisi yang mungkin belum begitu menguntungkan gitu. Karena akhirnya mungkin Pak Rudiana pasti ditenang-tenangin, udah gampang pokoknya lu dapat bagian. Nah yang jadi masalah ini yang ngasih bagian ke Pak Rudiana itu dapat 30%, sementara Pak Rudiana mungkin cuma dapat 0,3%. Nah guys, bisa bayangin nggak 0,3% yang diterima Pak Rudiana itu lebih berarti dari nyawa sang anak. Keren nggak tuh? Jadi biar kalian tahu ya, STC sama Monreker ini itu ada bentrok tahun 2016. Nah ini juga alasan saya kenapa nggak gubris
si Liga Akbar, karena dari sorot matanya udah kelihatan kalau dia ini terpaksa untuk memberikan pernyataan. Nah, kalian udah tahu sendiri kan, dia disuruh oleh Ibtu Rudiana untuk menjadi saksi yang dipaksa, sedangkan dia tidak tahu kejadian sebenarnya gimana. Tapi dia itu tahu bahwa si Eki ada masalah dengan Ucil atau Rivaldi. Dia udah ditangkap, udah dipenjara, dan informasi terbaru bahwa beberapa terpidana yang udah tertangkap ini lapasnya dipisah-pisah. Ada Peggy juga itu, yang klarifikasi katanya semuanya pinjem semua tuh ya. Dia juga deket sama XTC, dan banyak orang-orang Jawa Barat dan terutama di Cirebon itu bilang dia itu di geng motor paling beringas. Dan apakah ini ada hubungan dengan bandar narkoba? Saya jawab ada. Kalau kalian ingin tahu, kalian bisa setuh kasus narkoba yang ada di Aceh Tamiang. Kalian lihat, jadi bosnya itu udah ketangkap. Nah, yang sekarang merajalela ini itu anak buah dari bos bubuk ini. Jadi berawal dari anak buah ya, terus dia akhirnya bergerak sendiri. Saya herannya gini, kenapa kok polisi nggak nangkep semua gitu loh, sampai ini ada sisa dari bos-bos narkoba tuh ya. Jaringannya juga Malaysia antara Indonesia, dan Bapak itu Rudiana itu yang mengurusnya. Kalau kalian tahu, di bandar narkoba ini yang di kasusnya Vina sama Eki ini itu banyak bintang-bintang yang ada di dalam sana. Kalian pasti bertanya-tanya ini, kenapa Bapak Kapolri itu sampai bergetar tangannya saat menerima mandat dari Presiden untuk mengurus kasus ini sampai tuntas? Karena lawannya itu banyak dan kelas kakap. Jadi memang ngurusnya ini nggak gampang. Tapi kalau ini sekalinya keungkap, semua masalah-masalah itu pasti ketemu nanti, dan bakal banyak kasus-kasus yang terungkap gitu ya. Terus bagi kalian yang masih belum tahu latar belakang dari itu Rudiana, masih banyak menerima berita simpang siur. Tapi ada berita yang memang benar, itu Rudiana itu nikah lagi. Ya, nikah lagi. Jadi Eki ini bisa dibilang anak broken home. Jadi polisi Cirebon ini seharusnya bisa nangkep dengan alasan yang berbelit-belit itu gini loh. Kalau Bapak Kapolri itu mau mengusut tuntas ya, itu ngeceknya dari mana dulu? Ya pertama dari itu Rudiana, itu satu ya, karena dia pasti tahu tuh waktu menyidik kasusnya, dan dia seorang polisi juga. Yang kedua itu Reserse Kriminal Umum yang mengurus kasusnya Vina. Yang ketiga Kapolda Jabarnya. Kan beberapa lawyer tuh ya mau ketemu sama si Kapolda Jabar itu dihalang-halangin ya. Sampai saya mendapat informasi itu bahwa Kapolda Jabar akan membuat tim melawan tim kuasa hukumnya Peggy Setiawan Uli Bangunan. Kok sampai segitunya gitu kan? Lalu saya akan menjawab lagi. Kalian mengiranya saya menuduh Saka? Enggak. Jadi gini guys, Saka itu kan tumbal tuh. Saya juga udah kasih warning di uploadan Instagram bahwa Saka harus dilindungi tuh. Karena apa? Dia menjadi kunci paling besar. Dia tahu foto DPO, 3 DPO. Ya, Saka ini dia ini bisa hilang kayak seperti Pak RT, Pak Ibtu Rudiana. Siapa lagi yang bisa hilang? Liga Akbar bisa hilang. Siapa lagi yang bisa hilang? Pak Suroso sebagai orang yang menolong Eki dan Vina waktu di TKP, ya kan? Nah, saya juga dapat informasi ya bahwa banyak suap-suapan ke orang-orang Cirebon untuk menutup mulutnya, tidak memberitahukan proses penangkapan. Kalau memang orang-orang Cirebon itu ingin kebenaran ini terungkap, jangan terima uang itu. Tapi kemungkinan ada suatu paksaan. Kalau mereka sampai ngelawan, mungkin ini ya, sampai warga Cirebon ini ketakutan tuh ya. Pastinya ada paksaan tuh kalau sampai ingin melawan, nggak mau nurut gitu ya. Jadi kepada Bapak Kapolri, dengan hormat saya minta Anda ini membuat tim yang kuat untuk memeriksa Kapolda Jabar, lalu Reserse Kriminal Umum, Pak Ibtu Rudiana, itu kunci-kunci paling penting ya. Lalu lindungi beberapa oknum yang sekarang udah mengaku bahwa dia dipaksa oleh
itu Rudiana sebagai saksi bayaran. Liga Akbar itu harus diperiksa dan dilindungi. Saka Tata juga harus dilindungi karena dia tahu foto 3 DPO. Lalu Pak Suroso juga harus dilindungi sebelum ketiga orang ini akan menghilang seperti yang lainnya. Oke, lalu yang terakhir ini ada banyak sebenarnya, banyak informasi saya kategorikan A1 ya, tidak bisa saya publish. Petinggi-petinggi ini udah tahu, aparat-aparat ini udah tahu. Tapi di sini biar kalian ini bisa berhati-hati ya, agar apa yang harus dihindari. Saya juga udah upload juga di Instagram tentang tulisan warning untuk para warga semuanya, nggak hanya Cirebon, untuk menghindari namanya geng motor. Ya itu, biar nggak ada kejadian lagi seperti Vina. Oke, terus lalu tentang BAP ya, lawyer-lawyer lain yang membela Peggy dengan alasan tertentu. Pertama, para lawyer ini ya, si Bang Hotman, lalu Pak Dewoto, terus lalu Om Tony, itu memegang BAP yang resmi rilis waktu di tahun 2016. Jadi yang asli, bukan yang new update. Yang dirilis resmi itu 3 DPO ya, itu ada, bukan yang sekarang dibilang fiktif. Ada pengejaran, pelemparan batu, pemukulan, pengeroyokan, sampai Vina di ruda paksa. Yang bikin herannya gitu ya, semua polisi itu kalau mengurus kasus khususnya di pembunuhan itu pasti ada otopsi. Kalian juga penasaran kan, yang saya maksud siapa orang yang meninggal adanya kasus Vina ini? Yang pertama, dokternya, dokter yang mengurusi otopsi Vina dan Eki. Sampai sekarang pun nggak ada jawaban meninggalnya karena apa. Lalu hubungannya dengan narkoba, kalian buka aja beritanya. Ada kanit di Jawa Tengah meninggal dunia dengan bunuh diri, menembak kepalanya sendiri. Dan dari situ semua kalian bisa ngerti kenapa saya nggak bisa terlalu publish, tapi saya tetap akan kasih kalian informasi biar kalian ini bisa tahu apa yang dihindari, apa yang harus kalian tahu. Cuman memang nggak bisa terlalu publish. Kalau terlalu publish, pasti mereka akan merencanakan sesuatu. Saya juga sudah persiapkan pertanyaan untuk beberapa orang yang akan dituju. Cuman di sini saya cuman nunggu siapa yang memang benar-benar bisa menjadi backingan saya. Kalau memang benar-benar ingin diurus kasus Vina ini sampai usut tuntas. Ya, capek ya sebenarnya yang ngurusin kasus ini ya. Kalau kalian tahu itu ya, mungkin parodi yang di TikTok itu yang disuruh makan gak mau, kopi terus gitu kan, bilang ya kayak gitu tuh ngurusin kasusnya Vina ini. Ya saya nggak bisa terlalu publish, cuman kalian yang bikin penasaran, pertanyaan-pertanyaan yang terus ke saya itu, ini gimana sih gimana gitu kan, terus kenapa nggak upload video kayak yang lainnya gitu kan. Saya udah jelaskan fitur TikTok mau Instagram dicekal waktu itu. Pada video saya yang pertama kali itu viral itu langsung benar-benar fitur dihapus. Dan mungkin sekarang ini udah agak lumayan bisa pulih. Nanti kalau nggak bisa pun saya coba pikirkan hal yang lain, cara yang lain. Ya itu aja yang bisa saya sampaikan dulu.